Assalamualaikum, saya Aryawan. Kali ini kita akan membuat tutorial tentang cara mengelem tabung dalam episode keempat ini. Karena memang sengaja saya pisah karena cukup banyak langkahnya yang harus dilakukan untuk menjadi tabung yang bagus. Kita mulai saja dengan persiapannya, mulai dari bahan-bahan sampai cara-caranya. Tabung akrilik yang akan dilem, lem akrilik, lakban bening atau yang besar, silet, binder klip, amplas nomor 240, 500 dan 1000, wax atau silikon glaze, autosol rubbing compound. Yang pertama kita periksa ini harus rata, kemudian tidak dari ujung sini sampai ujung sini, harus rapat semua. Yang pertama kita ambil lakban, kemudian kita tutup supaya tidak bergerak. Oke. Yang pertama kita lem adalah bagian dalam ini, kemudian bagian luar. Kita lipat dua lakbannya, kemudian kita tempelkan bagian tengahnya ke daerah sambungan. Pastikan pengeleman ini benar-benar rata dan menempel pada akriliknya, terutama di bagian sisi yang akan disambung. Setelah itu kita buka penyangga ini dua. Sekarang kita bagian yang ini yang kita lem, bagian atasnya. Setelah menempel semua, kita buang bagian yang terluarnya. Ya, bagian ini kita buang. Kemudian celah ini kita potong lagi dengan silet ini supaya terbuka. Nah, sekarang sudah terbuka dan pinggir dari tepian dari akrilik ini sudah tertutup lakban atau selotip ini. Fungsinya adalah supaya lem yang nanti akan kita masukkan ke celahnya tidak menyentuh bagian-bagian pinggir dari akrilik yang lain, hanya bagian yang dilem yang terkena. Kita ambil dua buah kawat kecil untuk diselipkan di celah yang akan kita lem.
Bagian dalamnya akan kita tambah lagi dengan selotip, maksud saya. Seperti yang awal, kita kunci dulu supaya tidak bergerak. Kemudian bagian dalamnya kita tambah selotip lagi. Dan tempelkan di bagian celah yang sudah diganjal dengan kawat. Penguncinya bisa kita lepas. Bagian yang berlebih kita biarkan sedikit, kita sisakan kira-kira 1-2 jari. Fungsinya yang lebih ini untuk dijepit dengan binder clip supaya tidak terkena langsung ke binder clipnya. Kemudian persiapan berikutnya adalah kita tempelkan lakban pada bagian belakang. Posisi ini akan seperti ini, nanti dilem ke sebelah seberangnya. Lakukan sepanjang akrilik yang akan dilem. Setelah siap semua, kita bisa melakukan pengeleman. Pastikan semua lemnya benar-benar masuk ke dalam celah akriliknya. Langsung dijepit. Pastikan benar-benar lem masuk, tidak ada udara. Setelah sampai pada ujung ini, jepit juga menggunakan binder clip. Seperti biasa, tunggu 60-90 detik. Bila lem akrilik ini mengering atau menyusut, tambahkan lagi. Lem akrilik harus selalu berlebih di bagian luarnya. Setelah 90 detik, kawat bisa kita cabut. Kemudian ini kita tarik ke arah yang berlawanan sampai bagian yang mau dilem merapat ke satu sama lain. Oke, pengeleman sudah selesai. Kita tinggal tunggu dijemur dulu supaya benar-benar kering. Setelah dijemur selama 1 hari, bisa kita mulai buka lakbannya. Setelah lakbannya terlepas semua, kita bersihkan sisa-sisa lem dari lakban itu. Bisa menggunakan bensin
tetapi hati-hati, tidak semua akrilik kuat terhadap thinner, aseton, bensin, alkohol, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan tisu agar bensinnya tidak mudah menguap. Ini bensin yang saya gunakan untuk membersihkan lem dari lakban. Tunggu sebentar, biarkan dia menyerap ke dalam lemnya. Kemudian bersihkan perlahan, jangan sampai ada yang tersisa. Begitu juga bagian dalamnya kita bersihkan. Tahap selanjutnya adalah memperbaiki lingkaran, karena biasanya lingkaran ini tidak sempurna. Bisa kita lihat bagian ini tidak bulat sempurna. Untuk itu kita perlu memperbaiki. Kita panaskan di kompor. Hati-hati. Yang pertama, gerakannya memutar agar akrilik panas merata dulu. Lakukan kira-kira 3/4 dari panjang tabung. Kemudian lakukan gerakan memanjang dengan perlahan-lahan saja. Yang perlu diingat adalah bagian sambungan jangan terkena api secara langsung, karena bagian sambungan sebenarnya belum benar-benar kering, sehingga kalau terkena panas dia bisa mendidih lebih dulu dibanding akrilik yang tidak ada sambungan. Setelah sempurna, akrilik akan lunak. Bisa dilihat ya, sangat lunak akriliknya. Setelah itu kita pindahkan ke cetakan. Di sini saya sudah membuat cetakan dengan berbagai ukuran. Akrilik yang sudah dipanaskan tadi masukkan ke dalam cetakan dan biarkan sampai benar-benar dingin. Cetakan tidak harus dibuat khusus, bisa juga kalau tidak ada cetakan khusus bisa menggunakan misalnya mangkok, piring, atau benda-benda yang memang sudah bulat sesuai dengan lingkaran ini. Bisa kita letakkan begini supaya ujungnya benar-benar bulat, sehingga yang lain akan mengikuti bentuk dari bagian ujungnya. Setelah akrilik menjadi dingin, kita bisa lihat bagian lingkaran ujung ini sudah lebih baik. Kita ulangi setelah yang ini sudah bulatnya sudah bagus. Kita lakukan untuk bagian yang ini. Sekali lagi kita panaskan sekitar 3/4-nya.
Setelah akriliknya menjadi dingin, sudah bisa kita lakukan pekerjaan lainnya, yaitu mengamplas bagian sambungan. Ini akan kita ratakan terlebih dahulu sebelum diamplas. Bagian yang berlebih kita kerik dengan pisau. Amplas saya gunakan nomor 240. Lihat ya, 240 untuk amplas yang pertama. Usahakan air terus mengalir agar kotorannya bisa langsung hilang. Selanjutnya, setelah rata dengan amplas nomor 240, kita lanjutkan dengan amplas 500. Sampai garis-garis yang disebabkan 240 hilang. Setelah selesai dengan amplas nomor 500, kita lanjutkan dengan amplas nomor 1000 ya, 1000. Untuk yang 1000 airnya harus lebih banyak supaya kotoran-kotorannya itu tidak menghambat proses pengamplasan. Untuk memoles ini supaya mengkilat manual, kita bisa gunakan Autosol, Magic Sol, atau untuk pembersih ini, atau rubbing kompon. Ya, sebagian sudah mengkilat. Untuk poles, saya menggunakan mesin gerinda yang dimodif dengan busa dan ditutup dengan bahan seperti handuk, bukan seperti, memang handuk. Kemudian ditambah untuk mengatur kecepatan dari gerinda. Kita gunakan kecepatan sedang dengan menggunakan alat poles. Bahan polesnya namanya langsol atau sering disebut batu hijau.
menggunakan mesin hasilnya lebih rapi dan lebih ringan, tidak melelahkan. Setelah selesai dengan bagian luar, tinggal kita membersihkan atau merapikan bagian dalamnya. Ini akan lebih sulit dibanding yang luar karena posisinya agak sempit. Jangan lupa air harus selalu mengalir. Berhubung proses pengamplasan bagian dalam agak lama, saya skip. Ini adalah hasilnya setelah diamplas sampai 1000. Prosesnya sama seperti tadi pada saat amplas luar. Ya. Kalau untuk bagian dalam ini, saya menggunakan modifikasi dari dinamo, karena kalau pakai gerinda tidak bisa masuk ke dalam lubang akrilik ini. Caranya sama sebenarnya. Pemolesan sudah selesai, semuanya sudah rapi. Tinggal adalah tahap terakhir. Tahap akhir kita bisa menggunakan wax seperti ini, merek apa saja, silikon glaze. Lapiskan ini bagian dalam terlebih dahulu. Lakukan seperti halnya untuk pemolesan mobil, untuk bodi mobil ya. Setelah selesai melapisi dengan wax, biarkan kering. Setelah wax kering, bisa kita gunakan kain untuk membersihkan. Tabung akrilik sudah selesai, siap digunakan untuk keperluan atau kebutuhan kita yang lain. Ya, demikianlah cara-cara atau tutorial untuk membuat tabung akrilik dari akrilik lembaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.